Halo semuanya, selamat pagi. Saya ucapkan dari kota Jakarta. Sekarang ini saya sudah berada di area stasiun Jakarta Pasar Senen ya. Ini tuh lagi di perlintasannya teman-teman. Dan pada perjalanan kali ini tuh saya akan naik kereta api Gajah Wong dari stasiun Pasar Senen tujuan stasiun Lempuyangan, masih dengan Mas Irja ya. Sekarang ini jam 7:16. 20 menit lagi perjalanan kereta api Gajah Wong akan diberangkatkan. Kita harus cepet-cepet ya. Yuk, gaskeun. Nah itu dia ya, untuk perjalanan kereta api Gajah Wong sudah tersedia di jalur 1 teman-teman. Dan untuk mengakses stasiun Pasar Senen, masuknya itu nggak bisa lewat sini, pejalan kaki harus muter dulu jauh lagi. Ja, ayo Ja. Nah sebenarnya itu ya teman-teman, di area dekat sini ada pintu dulu tuh, tapi tidak dibolehkan untuk pejalan kaki, sayang banget. Itu untuk masuk mobil doang ya. Jadi kita harus muter lewat sebelah sana tuh. Nah ini ya, untuk stasiun Pasar Senen. Dan masuknya itu lewat halte Gelanggang. Untuk kondisi stasiun Pasar Senen ya, di Sabtu pagi. Lumayan rame sih. Dan untuk stasiun Pasar Senen juga ya, dari ujung sana sampai ke ujung sana banyak gerai retail atau penjual makanan, sehingga apabila teman-teman mau belanja dulu sebelum naik kereta itu bisa banget ya. Masih ada waktu ya 7 menit lagi. Kita cek dulu lokomotif dinasnya apa. Ini juga Mas Irja masih ada di depan ya teman-teman. Untuk lokomotif dinas pada perjalanan kali ini adalah CC 2017709. C menandakan bahwa lokomotif ini memiliki 3 gandar. Jadi CC 3 gandar di depan dan juga belakang. 201 adalah tipe lokomotifnya yang memiliki hidung kotak. Lalu 77 tahun pertama dinas di 1977, dan lokomotif CC201 ini merupakan lokomotif CC201 batch pertama atau salah satu lokomotif tertua dengan nomor urutan ke-9. Depo induk SDT adalah depo kepemilikannya Depo Sidotopo. Ya, ini 5 menit lagi sebelum keretanya diberangkatkan ya. Saya tidak punya banyak waktu untuk rekam-rekam, dan untuk susunan rangkaian kereta api Gajah Wong ini, di paling depan ada lokomotif, lalu di belakang lokomotif ada kereta eksekutif 1, 2, 3. Di belakang kereta eksekutif 3 ada kereta restorasi pembangkit ya. Dan di belakang kereta restorasi pembangkit ada ekonomi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi untuk kereta api Gajah Wong ini membawa 2 kelas layanan saja. Dan kereta ekonomi yang digunakan oleh kereta api Gajah Wong merupakan kereta ekonomi yang sudah dimodifikasi menggunakan kursi seperti kereta premium. Dan kita juga ya, sekarang ini naiknya di kereta ekonomi tapi kereta modifikasian. Sekarang udah ada di dalam kereta ya, ekonomi 5. Ini itu penuh penumpangnya, mantep banget. Dimulai dari kereta eksekutif juga rame ya. Ramai, harusnya kita di situ. Jangan, kau belum pernah review ini kan? Jangan mengeluh. Saya sudah mengeluh dari awal. Gajah Wong yang akan mengantar kita ke tujuan akhir stasiun Lempuyangan. Perjalanan kali ini menempuh waktu sekitar 7 jam 58 menit.
Tepat pada waktunya, pada pukul 7:35, kereta api Gajah Wong yang saya naiki sudah diberangkatkan dari stasiun Jakarta Pasar Senen ya. Semoga perjalanan kali ini lancar dan nanti tiba di tujuan Kota Yogyakarta, Stasiun Lempuyangan dalam keadaan selamat dan juga tepat waktu. Nah, untuk sejauh ini keberangkatan dari stasiun Pasar Senen di kereta ekonomi 5 sudah ramai banget sama penumpang, dan saya mau kasih tahu juga kalau kereta api Gajah Wong ini bukan satu-satunya keberangkatan kereta pagi ke arah Yogyakarta. Bahkan sebelum kereta ini berangkat ada beberapa kereta lainnya seperti kereta api Fajar Utama Solo relasi dari Pasar Senen ke Solo Balapan, lalu ada kereta api Fajar Utama Yogyakarta relasi Pasar Senen menuju ke Yogyakarta, baru ada kereta api Bengawan juga dari stasiun Pasar Senen tujuan stasiun Purwosari, dan lalu kereta api Gajah Wong. Nah, dari belakang kereta api Gajah Wong ini ada juga banyak kereta lainnya seperti kereta api Gaya Baru Malam Selatan, lalu ada juga kereta api Bangunkarta, Jakatingkir, dan lain-lain. Itu baru dari stasiun Pasar Senen ya, belum dari stasiun Gambir seperti Argo Dwi Pangga, Taksaka, dan juga kereta api Manahan. Jadi memang untuk okupansi kereta dari arah Jakarta ke Jogja gila-gilaan banget ya. Bisa dibilang dari Jakarta ke Jogja ataupun dari Bandung ke Jogja ataupun juga dari Surabaya ke Jogja salah satu destinasi kereta favorit seperti itu. Mas Irja kayaknya baru pertama kali nih naik kereta ekonomi modifikasi. Surprisingly itu ternyata legroomnya lega, nggak seperti expect saya tuh kayak ya udah sih naik ekonomi kayak gitu kan. Ternyata di sini masih bisa gerak ya kaki. Tapi ini masih awal-awal banget, jadi belum tahu, belum bisa ngasih kesimpulan seperti apa. Dan di sini nggak enaknya kita bisa jadi mendapatkan tembok ratapan. Jadi harus pinter-pinter untuk milih seatnya. Ada beberapa seat yang memang full dapat tembok, jarang yang dapat kaca gitu. Walaupun kita pilihnya itu window seat gitu. Dan untuk kursi yang berhadapan itu nggak sejajar. Jadi apabila teman-teman pengen berhadapan-hadapan jangan sampai salah pilih 10-11 AB atau 11-12 CD karena dia nggak sejajar. Karena kenapa? Ini kan awalnya kan memang kereta ekonomi 106 tempat duduk yang notabene letak toiletnya tuh nggak sejajar macam premium ataupun stainless steel. Makanya di sini ya itulah nggak sejajar itu. Dan mesnya di sini pilihan kereta itu banyak banget loh ke Jogja, asli pagi hari atau malam hari itu banyak banget, tapi ini penumpangnya ramai, gila sih memang ke Jogja. Sugoi. Terutama ini juga memasuki waktu weekend ya teman-teman, Jumat, Sabtu, Minggu, yang dimana kereta itu udah pasti rata-rata rame sih. Nah, sepengetahuan saya ya teman-teman, apabila kita itu naik kereta macam premium stainless steel atau kereta lainnya ya, nomor 18 yang sebelah kiri apabila kita mendapatkan kursi maju itu 18 AB ya. Sedangkan yang di sebelah kanan harusnya itu nomor kursinya CD. Tapi ini terbalik. Di sebelah kiri CD, di sebelah kanan AB. Agak heran sih. Tapi ya namanya juga ini kan kereta modifikasian ya. Karena bukan kereta asli premium bawaan pabrik seperti itu. Pada pukul 8:01 kereta api Gajah Wong sudah tiba di stasiun Bekasi ya. Yang naik dari Bekasi juga kita bisa lihat cukup banyak, dan Bekasi ini teman-teman salah satu stasiun besar yang sangat sibuk untuk melayani penumpang kereta KRL Komuter Line. Teman-teman bisa lihat ya, ada KRL yang baru berangkat dan juga ada KRL yang baru saja tiba. Jadi menurut saya penumpang KRL di sini itu gila-gilaan banget sih. Harusnya berhenti di Bekasi itu sebentar doang, tapi kita bisa lihat itu penumpang yang mau masuk aja tuh belum selesai teman-teman. Karena ya stasiun Bekasi juga punya okupansi yang cukup baik untuk naik penumpang, makanya itu ya sekarang banyak kereta api jarak jauh yang berhenti di stasiun ini.
Oke teman-teman, jadi ini dia untuk kereta api Gajah Wong ya, di kelas ekonomi. Ini itu adalah kereta yang dulunya memiliki kapasitas tempat duduk 106 kursi, lalu dirubah di Balayasa, dan ada kereta ekonomi yang mirip-mirip seperti kereta ekonomi premium. Lalu di sini yang berubah adalah susunan tempat duduk yang semula 2-3 berhadap-hadapan, sekarang menjadi kursi ala kereta-kereta premium seperti ini ya, kayak di kereta premium stainless steel. Lalu untuk dari interiornya sekarang dari rak bagasi seperti kereta stainless juga, dan yang dulunya menggunakan AC split sekarang sudah menggunakan AC sentral seperti pada kereta kelas eksekutif. Dan untuk kereta ekonomi modifikasi ini memiliki kapasitas tempat duduk 80 kursi, dan setengah arah laju kereta kursinya menghadap maju, setengah kapasitas kursi juga menghadap arah mundur teman-teman, sehingga untuk kereta premium atau ekonomi seperti ini tidak bisa diprediksi ya kursi maju ataupun kursi mundurnya, tergantung hoki-hokinya teman-teman. Lalu di atas sebelah sini terdapat sebuah rak bagasi untuk menyimpan barang-barang penumpang. Ada juga sebuah gantungan untuk menggantung pakaian, plastik, dan lain-lain. Ada juga sebuah tirai dan Mas Irja yang lagi tidur. Di sebelah sini juga terdapat sebuah meja kecil untuk menyimpan barang-barang kecil, cup, dan lain-lain. Ada juga 2 stop kontak untuk ngecas HP, tablet, ataupun laptop. Ada sebuah kantong kecil juga untuk menyimpan barang-barang kecil. Dan di bawah sebelah sini terdapat sebuah tuas reclining. Jadi apabila kita tarik, ini kursinya bisa mundur sedikit, jadi bisa nyender gitulah. Untuk toilet pada kereta api Gajah Wong kelas ekonomi ini ada di 2 sisi ruangan ya. Ada sisi depan dan juga sisi belakang. Kita bisa lihat di sebelah sini, ini adalah toilet jongkok. Kita review dulu ya. Sebenarnya untuk toilet nggak banyak perbedaan sih, hanya ada perbedaan pada posisi toiletnya saja ya. Yang satu toilet jongkok, yang depannya biasanya toilet duduk seperti itu. Nah, untuk toilet di kereta api Gajah Wong ini menggunakan kayak stiker atau wallpaper ya, ornamen-ornamen kayu seperti itu, jadi kelihatan lebih rapi. Untuk luas toiletnya kurang lebih kayak gini, udah leluasa sih kalau menurut saya ya, nggak sempit-sempit banget. Dan untuk fasilitasnya ada cermin di depan sini, lalu ada tabung sabun, tempat tisu, mini wastafel, airnya mengalir dengan normal, ada tong sampah, klosetnya kloset jongkok, ada jet shower, lalu ada juga tombol flush, ada sebuah pegangan, ada pewangi ruangan, dan juga ada gantungan untuk menggantung pakaian. Sekarang waktu menunjukkan pukul 9:49. Perjalanan kereta api Gajah Wong yang saya naiki telah tiba di stasiun Jatibarang, salah satu stasiun yang ada di Indramayu. Dan stasiun Jatibarang ini juga melayani beberapa keberangkatan kereta api ya, yang menuju ke arah Yogyakarta seperti kereta api Gajah Wong, kereta api Fajar Utama Yogyakarta, dan juga kereta api Fajar Utama Solo. Seingat saya berhenti di stasiun ini. Jadi memang untuk perjalanan menuju ke Yogyakarta dari Jatibarang pilihannya lumayan beragam. Sekarang jam 9:55. Kereta api Gajah Wong diberangkatkan kembali dari stasiun Jatibarang. Jadi tadi itu berhenti cukup lama karena memang tiba di Jatibarang awal sekitar 4 menit. Ini berangkatnya sudah tepat waktu ya, on time.
tapi lebih hype atau lebih pride untuk stasiun Cirebon, kayak lebih tinggi teman-teman. Di sini juga ada depo kereta dan depo lokomotif. Karena kereta api Gajah Wong tidak berhenti di sini, makanya kita berjalan langsung. Jarak antara stasiun Cirebon dengan stasiun Cirebon Perujakan itu nggak terlalu jauh. Nah, kita berjalan langsung via jalur 3 stasiun Cirebon. Stasiun Cirebon ini juga bisa dikenal dengan stasiun Cirebon Kejaksan, menjadikan terminus untuk beberapa kereta api seperti kereta api Rangga Jati menuju ke Jember dan kereta api Argo Cirebon menuju ke Jakarta Gambir. Sedangkan untuk Cirebon Perujakan sendiri itu menjadi terminus untuk kereta api Kaligung menuju ke stasiun Semarang Poncol. Oke, kita sudah berjalan langsung di stasiun Cirebon. Oke, sekarang waktu menunjukkan pukul 10 lebih 26 menit. Perjalanan kereta api Gajah Wong yang saya naiki telah tiba di stasiun Cirebon Perujakan. Ini adalah salah satu stasiun besar yang ada di kota Cirebon ya teman-teman. Dan stasiun Cirebon Perujakan juga menjadi tempat pemberhentian untuk kereta-kereta kelas ekonomi campuran seperti kereta api Gajah Wong, dan juga rata-rata kereta full ekonomi berhentinya di stasiun Cirebon Perujakan ini ya. Lalu di stasiun Cirebon Perujakan juga ini tuh terdapat percabangan. Nah, tempat di mana kereta api Gajah Wong berhenti ini adalah tempat pemberhentian bagi kereta-kereta atau tempat yang melintas langsung untuk kereta menuju arah Purwokerto. Sedangkan untuk yang ada di sebelah sana itu adalah jalur menuju ke arah Semarang, lalu ke arah Surabaya juga ya. Di stasiun Cirebon Perujakan ini juga kereta api Gajah Wong berhenti harusnya sekitaran 5 menit. Tapi karena tiba di stasiun Cirebon Perujakan awal sekitar 3 menit, kita akan berhenti selama 8 menit ke depan. Biasanya di stasiun Cirebon Perujakan ada pergantian kru seperti masinis terutama, dan juga di stasiun Cirebon Perujakan tangki-tangki air untuk kebutuhan toilet diisi. Nah, untuk kereta ekonomi 5 pada perjalanan kali ini, kereta api Gajah Wong menggunakan kode seri K300810YK. K3 adalah kode sarana untuk kereta kelas ekonomi, 0 tidak berpenggerak atau harus ditarik lokomotif, 08 tahun pertama dinas di 2008, 10 adalah nomor absennya ke-10, YK adalah kepemilikan dari sarana rangkaian ini adalah Depo Yogyakarta. Di sana ada tulisan MD ya, mulai dinas di tanggal 19 bulan 9 2008. Lalu di atas sebelah sana juga terdapat sebuah kode train mark E menandakan bahwa sarana rangkaian ini bisa dipacu sampai dengan kecepatan 100 km per jam saja. 39 adalah berat maksimal 39 ton dan 5 adalah tipe bogi atau roda K5. Untuk roda K5 kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Di kanan kirinya itu terdapat sebuah pegas. Tepat pada waktunya pukul 10:34 kita diberangkatkan kembali dari stasiun Cirebon Perujakan. Dan di Cirebon Perujakan kita berangkat, ada juga yang melintas langsung kereta api Ciremai. Itu adalah kereta dari arah Semarang Tawang tujuan stasiun Bandung, membawa 2 kelas layanan, ada 5 kereta kelas eksekutif, biasanya ada 4 doang, dan membawa 2 kereta kelas ekonomi. Biasanya bawa 4 juga, mungkin lagi perawatan sebelum lebaran gitu ya teman-teman. Nah, setelah meninggalkan stasiun Cirebon Perujakan ini juga kita akan mengambil percabangan menuju ke kanan arah ke Purwokerto. Ya, ini dia ya. Sudah memasuki percabangan sebenarnya. Ya, jadi kita ke kereta makan ya. Ini ada ruang genset. Jadi untuk restorasi ini bergabung dengan pembangkit ya. Agak berisik juga. MP1 yang dimana ini tuh adalah kereta makan dan pembangkit kelas 1 tahun 2003. Dan ini dia, ini mini pantry-nya ya. Ada beberapa menu. Sama, nggak ada ini juga, nggak ada empal gentong. Ini apa? KFC, empal gentong, bulgogi, dori, CFC, ayam geprek.
Nah ini mini pantry untuk prama-praminya nyiapin makanan ya teman-teman. Ini Mas Irja pesen apa Mas? Pesen empal gentong ya. Jadi udah kangen tipikal masakan Jawa. Lama nggak di Jawa ya. Iya. Itu dalam satu paketnya ini ada empal gentong yang di sebelah kanan dan dagingnya juga. Seledri, Kucai kayaknya. daun Kalau bawang. ini. Kalau di sebelah sini ada apa? Nasi, Terus bumbu bawang goreng, bawang goreng sama emping, sendok ya. Ya, sendok alat makan. Kalau saya pesannya nasi kotak kayak gini aja teman-teman, karena di sini nggak ada meja. Saya mikir saya pengen beli empal gentong kayak gitu, ribet makannya. Enggak, Iyalah, gimana caranya kayak gini? bisa. Alah, ya udah kau yang di sini makan, contohin coba. Awalnya itu niat ke kereta restorasi biar bisa makan di sana ya, karena kan biasanya di kereta restorasi ada meja untuk penumpang menikmati hidangan seperti itu. Tapi ketika kita tadi ke sana nggak ada teman-teman, karena memang ruang untuk restorasinya terbatas sekali, hanya ada mini pantry dan juga ada pembangkit tadi tuh, sehingga mungkin tidak muat ya kalau dipasang meja dan lain-lain. Nah untuk nasi KFC ini di kereta ada satu porsi nasi, lalu ada potongan sayap 2 potong ya teman-teman. Jadi menurut saya lumayan sih, harganya Rp38.000. Pukul 11 lebih 25 menit ya. Kereta api Gajah Wong yang saya naiki berhenti luar biasa di stasiun Prupuk. Kenapa saya bilangnya berhenti luar biasa? Karena biasanya untuk kereta Gajah Wong tidak berhenti di stasiun ini, stasiun Prupuk. Memang ada beberapa kereta yang berhenti di stasiun ini, kalau nggak salah seperti kereta api Jayakarta, kereta api Kuto Jaya Utara, dan lain-lain. Tapi memang nggak begitu banyak juga. Rata-rata kereta kelas ekonomi yang berhenti di sini atau kereta premium ya. Dan di stasiun Prupuk merupakan stasiun yang memiliki percabangan jalur dari arah Tegal, Slawi, menuju ke arah Purwokerto yang biasa dilalui oleh kereta Ketel seperti ini, dan juga ada kereta dari Cirebon Perujakan yang biasa dilewati oleh kereta-kereta dari arah Jakarta. Di sini juga nampaknya kita bakal nyusul kereta yang ini teman-teman, kereta Ketel. Cuman nggak tahu ya, biasanya kalau nyusul ya nyusul aja, nggak sampai kereta yang menyusul diberhentikan. Pukul 11 lebih 49 ya. Kita sudah tiba di stasiun Bumi Ayu. Bumi artinya tanah dan Ayu artinya cantik. Untuk pemandangan di Bumi Ayu, menurut saya ini bagus banget ya. Dari arah Bumi Ayu menuju ke Purwokerto bakal dimanjakan dengan pemandangan yang keren.
Kalau kita zoom ke sana, itu kita bisa lihat ya, kayak ada wilayah pegunungan karena memang jalur dari Bumi Ayu menuju Purwokerto berkelok-kelok lintasannya. Ditambah lagi juga di arah sebelah sana tuh, itu udah hijau, bakal ada kereta yang lewat. Udah mau berangkat lagi coy, bentar kali. Tutuplah. Sekarang waktu menunjukkan pukul 12:27. Perjalanan kereta api Gajah Wong yang saya naiki telah tiba di stasiun Purwokerto, di pusat dari Daup 5 dan juga pusat dari jalur lintas tengah ya. Stasiun Purwokerto ini adalah stasiun besar yang melayani semua pemberhentian kereta api. Ada kereta yang melintas langsung pun biasanya hanya kereta barang seperti kereta ketel atau kereta semen ya. Untuk kereta penumpang semua ini berhenti di stasiun Purwokerto karena memang stasiun Purwokerto juga sering dijadikan sebagai salah satu tempat untuk pergantian kru seperti masinis, kondektur, bahkan Polsuska juga ada yang diganti di Purwokerto ya teman-teman. Di stasiun Purwokerto kita awal sekitaran mungkin 5 menit ya. Berarti total berhenti di stasiun Purwokerto kurang lebih 10 menit ya. Di samping itu juga ada pengisian air untuk tangki toilet lagi. Dan di stasiun Purwokerto ini terdapat sebuah tempat penyimpanan sarana kereta yang sedang tidak berdinas, yaitu depo kereta. Dan ada juga depo lokomotif, tempat penyimpanan sarana lokomotif yang sedang tidak digunakan ya. Baru kemarin kita ke Purwokerto, sekarang udah lewat Purwokerto lagi. Iya. Dan itu ada rangkaian kereta api Baturaden ya, K1009 tuh. Ini salah satu eksekutif yang nyaman, yang tersisa di Indonesia, dan bahkan ada beberapa rangkaian kereta api Baturaden Express yang eksekutif itu masih mempertahankan pintu otomatisnya teman-teman. Jadi tinggal pencet, tapi orang-orang tetap salah kaprah ya. Kadang tuh ditarik paksa kayak gitu, akhirnya rusak. Dan itu tuh bisa dibilang adalah salah satu kereta eksekutif yang standar kenyamanannya mirip-mirip seperti yang New Generation sih. Bener. Dan ini boginya itu menggunakan bogi K berapa tuh? Dia udah diganti ya, K5 tuh kelihatannya. Iya. Dulunya sempat dipakai Gajayana sih. Dulu K8 kalau nggak salah dia. Sebelum pindah-pindah ya. Dulu tuh dipakai Gajayana di Po Malang, terus pindah-pindah kemana-mana. Entah di Po Cirebon, entah di Po Purwokerto, entah di Po mana-mana lah pokoknya. Pukul 12:38 kereta api Gajah Wong diberangkatkan kembali dari stasiun Purwokerto. Sesaat lagi kita akan melintas di jembatan Logawa, di mana jembatan Logawa menjadi salah satu nama jembatan atau sungai yang juga dijadikan sebagai salah satu nama kereta, yaitu kereta Logawa, relasi dari Purwokerto tujuan Jember. Nah ini dia Sungai Logawa ya teman-teman.
Sesaat lagi kita akan melintas jembatan Sungai Serayu, di mana nama Sungai Serayu dijadikan juga sebagai salah satu nama kereta, yaitu kereta api Serayu dari stasiun Purwokerto tujuan stasiun Pasar Senen via Bandung stasiun Kiara Condong. Sekarang waktu menunjukkan pukul 13.01. Perjalanan kereta api Gajah Wong telah tiba di Stasiun Kroya yang merupakan stasiun terbesar di Daop 5 Purwokerto. Stasiun Kroya ini adalah salah satu stasiun besar yang memiliki jalur percabangan ya. Tadi kereta api Gajah Wong ini melaju dari jalur lintas tengah dari Purwokerto. Ada juga jalur percabangan dari arah Bandung ya teman-teman. Sehingga untuk frekuensi perjalanan kereta api di Stasiun Kroya ini rame banget asli. Karena dua jalur bergabung ke arah jalur lintas selatan ini. Dari Kroya, nanti itu kereta api Gajah Wong akan cukup banyak pemberhentiannya. Ada kayak Stasiun Gombong, terus Stasiun Kebumen, Stasiun Kutoarjo, Stasiun Wates, dan juga mengakhiri perjalanan di Stasiun Lempuyangan. Dan Stasiun Kroya ini adalah salah satu stasiun besar juga ya, yang ada di area Kabupaten Cilacap. Walaupun Stasiun Kroya ini banyak melayani perjalanan kereta, tapi yang saya perhatikan setiap naik kereta memang untuk penumpang naik turunnya tidak sebanyak di Stasiun Purwokerto atau bahkan Stasiun Kutoarjo gitu ya. Sekarang waktu menunjukkan pukul 13.47. Perjalanan kereta api Gajah Wong yang saya naiki telah tiba di Stasiun Kebumen. Di Stasiun Kebumen akan berhenti sekitar 15 menit ke depan karena di stasiun ini kita akan tunggu disusul oleh kereta api Argo Dwi Pangga. Nah, perbedaan selisih keberangkatan kereta api Argo Dwi Pangga dan juga kereta api Gajah Wong ini 1 jam lebih. Tapi untuk kereta api Argo Dwi Pangga dia memang kereta cepat ya teman-teman. Kereta paling cepat malah dari arah Jakarta menuju Jogja sampai dengan ke Solo di pagi hari. Kereta api Argo Dwi Pangga juga menjadi kereta unggulan sama seperti kereta Argo Lawu, Argo Bromo Anggrek, Argo Wilis, dan juga kereta api Taksaka. Kereta api Gajah Wong melaju di angka 100 km per jam, sedangkan Argo Dwi Pangga kecepatan operasionalnya mencapai 120 km per jam. Itulah kenapa ya, selisih keberangkatan walaupun lebih dulu sekitaran 1 jam lebih untuk kereta api Gajah Wong ini, tetepan di Kebumen udah kekejar sama Argo Dwi Pangga. Itulah barusan ya, perjalanan kereta api Argo Dwi Pangga menggunakan kereta eksekutif New Generation, tapi bukan rangkaian asli milik Argo Dwi Pangga, melainkan rangkaian yang seharusnya digunakan oleh kereta api Argo Bromo Anggrek. Sayang sekali Argo Anggrek harus mengalah sama Argo Dwi Pangga karena rangkaiannya digunakan terlebih dahulu. Nah, kalau kereta api Argo Dwi Pangga yang asli, itu tuh memiliki
ciri livery berwarna merah sama dengan kereta api Argo Lawu. Tapi barusan kita bisa lihat ya, warna liverynya itu warna pink, teman-teman. Dari informasi yang saya dapat, untuk rangkaian eksekutif New Generation memang masih ada beberapa kekurangan dan beberapa keluhan. Sehingga walaupun rangkaiannya terbilang baru digunakan sekitar hampir 2 bulanan, rangkaian kereta eksekutif New Generation milik Argo Dwi Pangga harus dikembalikan terlebih dahulu ke PT Inka untuk penyempurnaan lagi ya. Waktu menunjukkan pukul 14.22, perjalanan kereta api Gajah Wong yang saya naiki telah tiba di stasiun Kutoarjo. Ini adalah stasiun besar Daop 5 yang letaknya ada di paling ujung sebelah timur. Setelah diberangkatkan dari Kutoarjo, kita akan melintas langsung di stasiun Jenar dan itu sudah memasuki area Daop 6 Yogyakarta. Nah, kereta juga rasanya setelah tiba di Kutoarjo, Yogyakarta nggak begitu jauh lagi ya teman-teman, karena memang perjalanan dari Kutoarjo menuju Yogyakarta akan memakan waktu kurang lebih hanya 1 jam saja. Di stasiun Kutoarjo ini juga masih ada proses pengisian air untuk toilet ya. Ditambah lagi untuk stasiun Kutoarjo, kita bisa lihat sekarang ini ada rangkaian yang lagi diurus atau lagi dilangsir mungkin ya. Ini setahu saya adalah sarana kereta milik KA Sawung Galih dari Pasar Senen tujuan stasiun Kutoarjo. Itu lokomotifnya CC203. Di Kutoarjo ini asli teman-teman panas banget. Mas Irja, kita baru aja kemarin naik Kutsel ya. Bener. Dan ini kemarin udah di sini lagi. pagi hari aja panas banget, apalagi nih siang hari, teriknya. Itu sampean baru keluar 3 menit loh, itu udah banjir Keringetan keringet aja. asli, bener. Nih Sawung Galih nih baru datang sama-sama dari Jakarta, keberangkatan pagi juga. Ini persiapan dilangsir menuju ke Dipo untuk istirahat dan dipersiapkan sebagai Sawung Galih keberangkatan nanti sore dari Kutoarjo. Yoi. Oke teman-teman, sekarang ini waktu menunjukkan pukul 14.30 menit. Perjalanan kereta api Gajah Wong sesaat lagi itu akan diberangkatkan dari stasiun Kutoarjo. Perjalanan dari Kutoarjo menuju Yogyakarta kurang lebih akan memakan waktu sekitar 1 jam ya. Dan bisa dibilang perjalanan kereta api Gajah Wong ini juga akan segera berakhir. Sebelum mengakhiri perjalanan kali ini, saya mau share dulu beberapa poin yang bisa jadi kesimpulan dalam perjalanan naik kereta api Gajah Wong. Yang pertama, kereta api Gajah Wong ini adalah kereta yang namanya diambil dari salah satu sungai. Lalu untuk kereta api Gajah Wong juga memiliki relasi dari stasiun Jakarta Pasar Senen tujuan stasiun Lempuyangan pada pagi hari dan dari stasiun Lempuyangan tujuan Pasar Senen pada malam hari. Dan kereta api Gajah Wong memiliki 2 kelas layanan, ada kereta kelas eksekutif dan juga ada kereta kelas ekonomi. Kadang juga membawa kereta kelas mewah seperti kereta priority ataupun kereta api imperial di waktu tertentu, terutama di weekend ya, di hari Minggu gitu, dari arah Lempuyangan tujuan ke arah Jakarta Pasar Senen. Nah, untuk saya saat ini di kereta kelas ekonomi. Kereta ekonominya menggunakan kereta ekonomi modifikasi yang semula memiliki kapasitas tempat duduk 106 kursi, berhadapan duduk tegak. Sekarang ini sudah
memiliki kursi layaknya pada kereta kelas premium. Jadi untuk feel duduk di kereta ini tuh mirip-mirip sih seperti kereta kelas premium, tapi dengan tampilan yang lebih sederhana. Tidak sewah kereta premium ya dari segi desain interiornya. Lalu untuk kereta api Gajah Wong di kelas ekonomi juga memiliki harga tiket Rp250.000 sampai dengan 270 ribuan mungkin ya. Dan menurut saya pribadi untuk perjalanan dari arah Jakarta menuju Yogyakarta di kereta Gajah Wong kelas ekonomi ini bisa dibilang worth it karena memang jaraknya yang jauh, dan juga apabila dibandingkan dengan kereta kelas premium pada Fajar Utama Yogyakarta ataupun juga Fajar Utama Solo di keberangkatan pagi tujuan Yogyakarta sampai dengan Solo, kereta api Gajah Wong ini harga tiketnya bisa dibilang lebih murah, sekitaran 30 sampai dengan 50 ribuan ya. Jadi cocoklah untuk menghemat dan juga bisa digunakan uangnya untuk jajan di kereta restorasi seperti itu. Dari segi sarana yang digunakan pada kereta ekonomi 5 saat ini, untuk saya pribadi segi guncangannya agak gemblodak dikit, terutama ketika kereta ini melaju kencang, goyangan ke kanan dan ke kirinya begitu berasa. Lalu untuk dari segi kekedapan suara agak bising sih sebenarnya karena saya duduk di bagian ujung. Lalu dari segi pendingin ruangan, ini AC-nya biasa aja sih. Mungkin salah satu kekurangan juga ya, apabila kita mengambil tempat duduk yang dekat dengan jendela atau kaca, cenderung lebih gerah. Tapi apabila teman-teman duduknya di sekitaran lorong, biasanya lebih adem seperti itu. Mungkin ini salah satu kekurangan kereta modifikasi juga ya. Untuk pendingin ruangannya tidak sestabil kereta premium stainless steel. Mungkin itu aja sih teman-teman untuk perjalanan naik kereta api Gajah Wong ekonomi ini. Saya bisa rekomendasikan kereta api Gajah Wong untuk kalian karena perjalanannya menurut saya juga sudah cukup nyaman. Baiklah, sesaat lagi akan tiba di tujuan akhir stasiun Lempuyangan, jadi saya mau siap-siap dulu. Ya, sekarang kita melintas langsung di stasiun Tugu, dan di stasiun Tugu ini kita akan melintas langsung ya, nggak berhenti karena untuk perjalanan Gajah Wong akan langsung bablas ke Lempuyangan. Stasiun Tugu identik dengan pemberhentian untuk kereta-kereta yang kelasnya tinggi seperti eksekutif ataupun campuran eksekutif premium stainless steel gitu ya teman-teman, dan pemberhentian untuk kereta-kereta Argo. Balapan. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Lempuyangan. Kami persilakan Anda untuk mempersiapkan diri. Alhamdulillah ya, jam 15:29 kita tiba di tujuan akhir. Stasiun Lempuyangan, Kota Yogyakarta. Gila, yang turun dari kereta api Gajah Wong ini rame banget, asli nggak masuk akal. Mas Irja, gimana akhirnya kita ke Jogja lagi? Alhamdulillah seneng banget nih bisa mampir ke kota Yogyakarta lagi. Karena saya pribadi itu udah kurang lebih 1 tahun nggak mampir ke kota Jogja, cuma lewat-lewat aja naik kereta teman-teman. Dan alhamdulillah seneng banget hari ini bisa ke kota Yogyakarta lagi. Dan amazed banget nih. Selalu amazed sih, bukan amazed banget. Selalu amazed apabila naik kereta api dari Jogja. Itu kayak amazed penumpangnya itu ramai banget. Kayak nggak masuk akal. Memang semua kereta api yang lewat Jogja itu laku keras teman-teman. Padahal di depan Gajah Wong itu ada Fajar Utama Solo, ada Bengawan. Di belakangnya ini nanti ada Fajar Utama Jogja, ada kereta Taksaka, Argo Dwi Pangga, Argo Semeru. Dan Gajah Wong sendiri
Bisa dilihat nih penumpangnya, tumpah ruah di Jogja. Gila sih memang. Menurut sampean perjalanan Gajah Wong di kelas ekonomi piye? Saya ekspektasinya ya ekonomis ya. Sebenarnya nggak terlalu expect banyak banget apabila naik kereta ekonomi. Tetapi ternyata untuk Gajah Wong ini nggak not bad banget. Karena kenapa? Di sini ternyata kursinya legroomnya masih lega, nggak terlalu nekuk dan lumayan nyaman lah kayak gitu. Tetapi AC-nya sih apabila kita duduk di window itu agak kerasa gerah. Tetapi apabila duduk di aisle itu kayak kerasa dingin kayak gitu. Jadi yang adil lah. Orang beli tiket juga kok. Ngamuk dia guys. Alhamdulillah teman-teman, setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang dari kota Jakarta, sekarang saya sudah tiba di kota Yogyakarta, stasiun Lempuyangan. Berakhir sudah perjalanan naik kereta api Gajah Wong kali ini bersama dengan Mas Irja. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, menyaksikan video saya dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Kita berjumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.